Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayolah ikhwah azani wa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk melanjutkan kembali kajian singkat kita, yang dimana kita menyampaikan tentang materi adab wal akhlak, yang subtemanya yang kita sampaikan sebelumnya tentang yaitu as-sidq, yaitu kejujuran. Sudah kita sampaikan tentang makna jujur, kemudian juga perintah agar kita memiliki sifat jujur, kemudian juga keutamaan yang ada di dalam kejujuran, yaitu orang yang jujur atau kejujuran itu akan mendatangkan yang namanya ketenangan. Nah, berikutnya sekarang kita masuk kepada fadilah yang lainnya dari kejujuran, bahwasanya keberkahan itu akan muncul dalam sikap atau sifat jujur ini. Yang dimaksud dengan berkah atau barokah itu adalah al-khair wa ziyadah. Berkah atau keberkahan adalah dia suatu kebaikan dan ada tambahannya. Ketika kita memiliki harta yang berkah, barokah, itu artinya kita mendapatkan harta yang baik, harta yang halal. Dan kemudian ketika kita manfaatkan, itu cukup bahkan lebih. Ini berarti hartanya berkah. Karena tidak semuanya ketika dia itu mendapatkan katakanlah harta itu ternyata berkah. Mungkin bisa jadi karena sumber pendapatannya itu tidak benar, misalkan dari riba. Sebesar apa yang didapatkan adalah tidak berkah, itu adalah dari syar, dari keburukan, bukan dari al-khair. Dan sebaliknya ketika berkah itu akan bisa mendapatkan tambahan, maka sebaliknya ketika asyar, keburukan itu akan membuat semakin sulit. Secara kasat mata harta benda itu banyak, tapi ternyata selalu saja kurang dalam kehidupan yang nyata atau dalam kenyataannya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an terkait dengan yaitu keberkahan di dalam masalah harta, khususnya dalam jual beli di sini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa. Bahwasanya al-bai'an, dua penjual atau kedua orang penjual, maksudnya penjual ini penjual dan pembeli, kedua orang ini. Karena kalau ada penjual, ada pembeli. Penjual saja dan penjual nggak jadi jual beli, ya. Maka ada penjual, ada pembeli. Bil khiyar,
maka itu keduanya itu masing-masing punya hak khiyar, punya hak milih. Apakah yang penjual ini merelakan dagangannya ketika ditawar pembeli, atau sebaliknya pembeli rela menerima harga yang diberikan oleh penjual. Malam ya tafarraqo, sebelum mereka berpisah dari tempat itu. Dalam lain adalah hatta yatafarraqo, sampai dia terpisah. Artinya selama dalam toko, dalam satu tempat ketika dia itu akad jual beli itu, maka sebelum berpisah boleh tawar menawar. Kalau sudah pisah, nah ini nanti misalkan disepakati harganya sekian, dibawa keluar, balik lagi, itu namanya bukan khiyar lagi. Nah, yang khiyar masih dalam kondisi itu. Maka beliau sampaikan di sini, fa in shadaqa wa bayyana, kalau ketika transaksi jual beli antara penjual dan pembeli itu dia shadaqa, dia jujur apa adanya, penjual menyampaikan kualitas barang apa adanya. Ini barangnya begini, barang ini memang sama dengan yang lain, tapi ada kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, disampaikan semuanya, jujur dia. Babayana, dan disampaikan secara terus terang. Ini barang second, ya. Biasanya kata orang yang tahu ini mungkin daya tahannya sampai sekian tahun, karena demikian. Disampaikan secara jelas, gamblang. Maka kalau itu diberikan atau dilakukan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi kepada keduanya, pembeli dan penjual ini, di dalam transaksi jual beli dari keduanya. Karena sudah tidak ada lagi muskilah, tidak ada lagi masalah, karena sudah jujur. Ya sudah jujur, kalau suatu saat ternyata pembeli ternyata ini kok seperti ini, ya dia tidak bisa komplain karena sudah diberitahu kekurangannya, ya. Kecuali kalau penjual menyembunyikan, ya berarti tidak shadaqah, tidak jujur dia. Wa in katama wa kadzaba, namun sebaliknya kalau penjual dan pembeli ini ternyata menyembunyikan katama wa kadzaba, dan dusta, yang mengatakan ini adalah kualitas nomor 1, ini adalah new, ini adalah orisinal dan yang lainnya, ternyata bukan, wa kadzaba dan dusta, apa terjadi? Muhiqat barakatu bai'ihima, maka niscaya akan hilang keberkahan dari keduanya, dari jual beli atau transaksi jual beli tersebut. Maka jujur ya ikhwah, azani wa azakumullah, ini sangat penting untuk mendatangkan berkah. Dan yakinlah bahwasanya yang namanya berkah ini tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur. Karena yang memunculkan berkah adalah Allah Ta'ala, yang memberikan barokah adalah Allah Ta'ala, bukan diri kita. Maka kita harus melihat bagaimanakah kita itu memanfaatkan harta yang kita miliki dengan jalan yang benar, ya, dengan jalan yang benar, khususnya yaitu dengan kejujuran ini. Maka siapa yang berbuat jujur, maka dia akan mendapatkan barokah. Ini dalam contoh harta. Adapun contoh yang lainnya semisal dengan ini, orang kalau dia punya sifat jujur, barokahnya apa? Banyak dipercaya oleh orang. Orang banyak percaya. Dan ini terbukti di dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir, ketika mereka benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena mendakwahkan Islam, ya, tapi urusan apa? Menitipkan barang yang dipercaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, musuhnya padahal. Yang dipercaya bukan sesama temannya, karena mereka tahu sama teman saling tidak mempercayai, tidak jujur begitu. Maka ketika titip barang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah bahasanya itu dipercaya oleh lawan, bahasanya demikian. Maka ketika kita memiliki kejujuran, kalau lawan saja itu mempercayai, ya, maka tentunya kalau teman sudah lebih dari itu. Seharusnya demikian. Ayyuhal azani wa azakumullah. Kemudian yang berikutnya yaitu jujur itu akan bisa mendapatkan kesyahidan jika meminta dengan jujur. Artinya mati syahid. Ya, mati syahid itu akan didapatkan predikat mati syahid itu dengan cara
meminta kepada Allah secara jujur, secara sungguh-sungguh dan benar. Kita tahu ya ikhwah azani wa azakullah, bahwasanya orang yang mati syahid itu adalah cita-cita kaum muslimin. Semua orang mukmin mereka pengen mati syahid, ya, karena besarnya keutamaannya. Namun secara fakta sekarang ini susah untuk bisa mendapatkan syahid dalam arti yaitu perang di medan peperangan, karena memang tidak terjadi, tidak ada yang namanya peperangan. Apakah kemudian tertutup atau ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan syahadah, yaitu kesyahidan ini? Maka Allah Ta'ala berikan keutamaan jihad untuk orang yang menginginkan mati, ya, meskipun dia itu tidak di medan perang. Tapi syaratnya adalah niatnya harus ikhlas dan dia jujur di dalam hatinya, bukan di lisan saja. Berdasarkan hadis Rasul SAW, beliau bersabda, man sa'alallah asy-syahadah, barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala syahadah, yaitu dimatikan dalam keadaan syahid, bisidqin, yaitu dengan jujur, memintanya dengan jujur. Jadi bukan hanya sekedar meminta tapi tidak ikhlas atau kurang jujur, tapi dengan jujur, betul-betul minta syahid, dimatikan dalam keadaan syahid, walaupun tidak perang. Apa yang Rasul katakan? Ballaghahullah manazila syuhada, maka Allah sampaikan atau akan angkat dia pada kedudukan seperti orang yang mati syahid, karena permintaannya agar bisa mati syahid. Dan ada catatan di belakangnya, Rasul mengatakan wa in mata ala firasyih, meskipun dia itu meninggal wafat di atas kasurnya, artinya tidak dalam keadaan perang. Dan ini terbukti, yaitu kesyahidannya siapa? Panglima perang Khalid bin Walid. Tidak diragukan tentang kepiawaian beliau, kehebatan beliau, tentang masalah peperangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi ya, qadarullah, Allah mentakdirkan beliau itu wafatnya tidaklah di medan perang, ya, tapi wafat dalam keadaan tidak sedang berperang atau di rumah di atas kasur. Akan tapi ketika memiliki niatan yang ikhlas, niatan yang jujur, maka tetap dikatakan adalah syahid, mendapatkan predikat syahid. Maka ini sangat besar atau peluangnya besar ya lewah bagi kita yang mungkin jangankan ikut perang, ada perang saja kita takut, ya, ada perang saja kita takut. Maka ini jadi pertanyaan besar gitu ya, ketika ada perang kita takut. Jangan sampai ya, seorang mukmin, seorang muslim, yang penting jangan sok berani gitu aja. Jadi yang berani tidaknya itu melihat situasi. Kalau memang belum situasi perang, jangan merasa kondisinya sedang perang. Jadi seakan-akan orang melihat orang kafir seperti musuh harus diperangi, ya ini salah tempat. Atau ketika pas kondisi perang kemudian kita malah mundur, ya ini tidak pas juga. Maka kita tempatkan pada tempat yang seperti sekarang, ketika dalam keadaan aman, damai, alhamdulillah, nggak usah mikir untuk perang, nggak usah mikir untuk berperang melawan orang kafir, karena sudah aman gitu. Aman lebih baik daripada kondisinya perang. Maka jangan membuat masalah sehingga muncul perang itu begitu. Nah, oleh karena itu ya lewah, jangan kembali ke sini. Walaupun kondisi aman, maka beliau Rasulullah SAW bersabda di sini, siapa yang dia meminta kesyahidan, ya, kepada Allah Ta'ala, tapi disertai dengan ikhlas dan jujur, Allah sampaikan dia kedudukannya di dalam atau digolongkan orang-orang yang syuhada, yaitu orang-orang yang syahid. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, satu lagi kita sampaikan, yaitu yang terkait dengan jujur ini adalah tentunya balasan tertinggi orang-orang mukmin dengan berbagai sifat mulia adalah al-jannah, termasuk as-sidq, termasuk kejujuran ini balasan tertingginya adalah al-jannah, surga itu bagi orang-orang yang jujur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqin sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim." Allah berfirman bahwasanya ini adalah hari yang dimana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur dikarenakan kejujuran mereka. As-shadiqin sidquhum. Orang yang jujur dikarenakan kejujuran mereka. Apa yang mereka dapatkan? Lahum jannat. Mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya abadan. Khalid itu kekal, abadan selamanya. Ada kekal itu ya kekal terus, ditambah dengan abadan, takkidnya di sini. Ya, kekal selamanya di surga. Karena apa? Radhiyallahu anhum. Karena Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah yang namanya kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah berfirman, wa may yuti'illah war rasul, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah yang bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Syaratnya dua, ya, taatullah wa taatur Rasul, taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah semuanya teman-teman yang terbaik, teman-teman yang sebaik-baiknya. Maka dari sini ya ikhwah, azani wa azakullah, hidup kita ini harus punya tujuan, dan tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan memiliki tujuan kecuali itu. Untuk bisa mendapatkan surga, tentunya melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jujur itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, berharap pada Allah Ta'ala, semoga kita dimudahkan, dikuatkan, ditetapkan di dalam sifat jujur ini, sehingga kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.